Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di video part ke-7 terkait dengan tips untuk lolos wawancara guru penggerak dan PPG Prajabatan. Kali ini di video part ke-7 kita sudah kita akan membahas terkait dengan kompetensi yang digali, yaitu kompetensi kandidat harus memiliki kompetensi daya juang, ya. Jadi untuk guru penggerak dan guru PPG Prajabatan itu dituntut untuk memiliki kompetensi daya juang atau tidak cepat menyerah, ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada di part 7, berarti sudah ada 6 video sebelumnya yang teman-teman bisa cek link videonya di deskripsi video ini, ya. Nah, saya akan menjelaskan kembali beberapa kompetensi yang digali saat wawancara, ya. Wawancara untuk hal ini berlaku untuk PPG Prajabatan yang insya Allah akhir bulan ini itu akan sudah berlangsung wawancaranya, dan guru penggerak, ya, itu menggunakan skema yang sama atau kompetensi yang sama, ya. Nah, kompetensi yang saya maksud adalah ada 10 kompetensi di sini. Kali ini kita akan membahas kompetensi yang ke-6. Untuk kompetensi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sudah ada di video sebelumnya. Silakan dicek kembali di deskripsi video ini, ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan ketangguhan dan atau daya juang. Nah, sebelum membahas terkait dengan ketangguhan dan daya juang ini sendiri, ya, kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan ketangguhan atau daya juang untuk PPG Prajabatan dan guru penggerak itu seperti apa, ya. Jadi yang dimaksud dengan daya juang adalah kandidat itu dalam suatu kondisi tertentu itu selalu berupaya, selalu fokus dan positif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta kalau gagal itu bisa bangkit kembali dari kegagalan itu untuk mencapai tujuannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan daya juang itu selalu berusaha, ya, selalu berusaha. Selalu berusaha dan bangkit, ya. Bangkit dari kegagalan, ya. Nah, itu kenapa kalau menggali kompetensi ini biasanya pertanyaannya itu terkait dengan kegagalan, ya. Pernah enggak Anda punya pengalaman gagal? Nah, misalnya seperti itu. Coba ceritakan. Itu kapan itu Anda gagal? Apa yang Anda lakukan pada saat Anda gagal? Langkah-langkah apa yang Anda lakukan? Terus bagaimana hasilnya? Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Nah, itu sudah cukup memahami ya untuk ketangguhan atau daya juang ini, ya. Nah, selanjutnya kita lihat langkah-langkahnya apa saja sih kalau untuk daya juang atau ketangguhan ini, ya. Atau ketangguhan, ya. Ketangguhan ini adalah suatu kompetensi yang sangat penting, ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang sebenarnya, ya. Yang pertama adalah kandidat terus berupaya. Ini yang pertama. Jadi setelah gagal itu kandidat terus berupaya, bertindak untuk mencapai tujuan walau ada hambatan atau kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian adalah mengatur kembali fokus. Ya, jadi kita harus mengatur kembali fokus untuk tujuan yang mau dicapai. Jadi kalau kita gagal, fokus kita bukan kegagalan itu, tapi kita mengerahkan energi kita untuk mencapai tujuan, ya. Nah, ini yang kedua. Jadi kandidat terus berupaya mengatur kembali fokus. Kemudian yang paling penting adalah tetap positif, ya. Menjaga antusiasme dan perhatian pada hal-hal positif saat mengalami kekecewaan atau kegagalan atau kekalahan tadi, ya. Saya pikir ini 3 saja, ya, sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana jenis pertanyaan yang mungkin muncul, ya. Nah, agar kalau teman-teman sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kompetensi daya juang, harusnya sudah langsung tahu bahwa ketika ada pertanyaan terkait dengan kegagalan, ya, atau merasa kecewa, maka itu bertanya terkait ini, ya. Contoh pertanyaan, ya. Contoh pertanyaan wawancara untuk kompetensi memiliki daya juang. Nah, ceritakan pengalaman Anda saat mengalami kegagalan. Nah, ini kan langsung muncul nih. Ini indikatornya nih, ya. Ini pasti terkait dengan ini daya juang, ya. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Mengapa Anda melakukannya? Apa hasilnya? Bagaimana perasaan Anda dengan hasilnya? Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ingat, ini sekali lagi pertanyaannya ini star, ya, ini star, ya. Nah, ini contoh pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat contoh ini salah, ini bukan belajar berkelanjutan, ya, tapi daya juang, ya. Nah, daya juang. Kalau ini part 7 berarti belajar berkelanjutan tadi ada di part 6, ya. Nah, ini kita ambil contoh pertanyaan yang tadi, ya. Ceritakan pengalaman Anda saat mengalami kegagalan.
Apa yang Anda lakukan, bagaimana hasilnya ya. Nah, sekali lagi jawabnya pakai konsep STAR ya. Saya jelaskan di sini, jawab pakai konsep STAR. Konsep STAR ya. Untuk yang belum paham konsep STAR, silakan lihat di video part 1 ya. Video part 1. Nah, STAR ini situasi ya. Ini task. Nah, pertanyaan yang mana ini? Ceritakan pengalaman Anda saat mengalami kegagalan. Nah, ini itu menjawab ini nih, ini 1 ya. Atau ini ST lah, S1T ya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Nah, ini. Apa yang Anda lakukan ini adalah terkait dengan A, action-nya. Ya. Atau tindakannya. Tindakan. Kemudian apa hasilnya? Ini adalah result. Ya. Seperti itu. Yang lain-lain ini hanya pemanis saja ini ya. Nah, gitu. Sekali lagi nonton video part 1 ya untuk memastikan bahwa Anda mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan STAR. Nah, ini saya kasih contoh jawabannya ya. Nah, misalkan ya pada tahun 2022 saya gagal lulus pada ujian UP PPG dalam jabatan. Untuk guru-guru pasti ngerti ini ya. UP adalah ujian pengetahuan. Dalam PPG dalam jabatan, setelah melalui proses kuliah selama hampir 3 bulan, saya sudah mengikuti kuliah dan mengerjakan semua tugas dengan baik, bahkan juga telah melakukan PPL. Tapi ternyata saya masih tetap gagal. Nah, itu intinya seperti itu. Dia tetap gagal dalam ujian UP. Nah, untuk selanjutnya itu tadi situation test ya, ST-nya sudah ada. Nah, sekarang A-nya atau action-nya ya. Jadi action-nya saya tetap berpikiran positif bahwa jika saya sudah mencoba yang terbaik namun belum berhasil, artinya memang belum rezeki saya. Nah, ini tetap positif ini. Ini tetap positif ya. Ini tetap positif. Kemudian selanjutnya saya terus berupaya, terus belajar ya. Nah, ini terus berupaya nih. Ini terus berupaya ya. Berupaya. Kemudian saya bertanya kepada teman-teman sejawat yang sudah lulus UP, baik pada tahun sebelumnya atau yang bersamaan dengan saya. Ini juga terus berupaya. Berupaya. Ya. Dan yang terakhir, saya minta bantuan kepada panitia pengelola PPG dan seterusnya. Ini juga terus berupaya. Ya. Intinya adalah tidak putus asa, ya, dan tetap berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, teman-teman tentu saja actionnya nanti akan berbeda tergantung pada pengalaman yang teman yang lalui ya, tapi sebisa mungkin itu harus pengalaman yang menunjukkan bahwa teman itu terus berupaya ya. Kemudian yang terakhir untuk hasil, hasilnya pada tahun 2023 saya mendapat kesempatan kembali untuk ikut ujian UP PPG dalam jabatan. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Ini artinya hasilnya positif ya. Positif. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya selalu memberikan keterangan waktu di depannya ya, karena teman-teman harus menunjukkan bahwa itu adalah pengalaman terbaru, ya, pengalaman terbaru. Nah, seperti itu ya. Baik, demikian untuk video part 7 terkait dengan kompetensi ketangguhan atau daya juang dari channel Eva Privat. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini, dipersilakan untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk teman-teman tidak ketinggalan video part 7 ya, untuk memastikan teman-teman siap mengikuti wawancara PPG Prajabatan atau wawancara guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.